Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto. Pada kesempatan malam hari ini, terlebih dahulu saya ingin menyapa teman-teman semuanya di sana. Semoga selalu diberikan kesehatan. Teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa setelah adanya sketsa yang disampaikan oleh Polda Jabar, menurut pendapat saya ini adalah sesuatu yang luar biasa dan memang perlu kita juga apresiasi. Walaupun memang setelah adanya sketsa tersebut, banyak sekali nih yang men-DM kepada saya, baik kepada Instagram maupun teman-teman yang berkomentar. Tetapi pada kesempatan ini saya baru bisa menjawab sesuai dengan apa yang teman-teman ingin tahu semuanya. Kenapa? Karena saya perlu dulu menanyakan terkait siapa yang ada di video saya itu, yang memang menurut pendapat saya nih ya, karena memang sebenarnya bukan dilihat dari wajahnya saja, karena memang sketsa yang kita terima dari pihak kepolisian itu tidak tampak depan ya, tetapi tampak belakang dan juga samping. Nah, ini juga sangat menyulitkan sekali bagi kita semuanya mungkin ya untuk menganalisa atau melihat mungkin, karena mungkin tujuannya dari Polda Jabar juga untuk merilis gambar tersebut adalah untuk agar masyarakat juga lebih waspada tentunya, sehingga dapat memberikan informasi yang tentunya mungkin yang bisa dipertanggungjawabkan juga ya. Tetapi saya rasa ini merupakan hal yang sulit ya teman-teman semuanya, karena perlu adanya sebuah sinkronisasi mungkin ya antara sketsa dan hal-hal lain, apakah itu juga keterangan daripada saksi-saksi dan hal-hal yang lainnya. Dan sampai sekarang ini juga kan kita juga tahu bahwa motifnya itu sampai sekarang belum diketemukan, sehingga mungkin kita juga sebagai warga masyarakat harus dapat lebih banyak memberikan ruang dan waktu kepada pihak kepolisian, wabil khusus penyidik ya, untuk bagaimana bisa mengungkap kasus ini dengan secepatnya. Karena memang itulah yang menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia, juga teman-teman yang selalu menyimak kasus Subang ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mengawal kasus Subang ini. Mudah-mudahan semua ini diberikan oleh teman-teman semuanya menjadikan sebuah doa, sehingga kasus yang terjadi di Subang ini dapat cepat terungkap. Nah teman-teman semuanya, seperti halnya mungkin ya yang namanya CCTV, sering berkali-kali dibahas juga dalam kasus yang terjadi di Subang. CCTV dari mana, karena menurut pendapat saya juga, dan saya tahu juga di lapangan memang sangat minim sekali CCTV ya, terutama yang berada di TKP, yang saya rasa itu tidak ada CCTV di dalam rumah TKP itu sendiri, sehingga mungkin pihak kepolisian juga memantau CCTV yang memang mungkin tidak jauh dari lokasi TKP, yang bisa dijadikan juga bahan untuk bagaimana melihat ya atau mengidentifikasi kasus yang terjadi di Subang ini teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa pada tanggal 18 Agustus itu video saya yang mungkin ditayangkan pada saat kejadian ya, itu menginformasikan kepada teman-teman semuanya. Di situ ada video, dan video itu mungkin juga sudah banyak yang melihat, sehingga pada saat kemarin setelah pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jabar merilis gambar yang memang dari belakang, dampak belakang dan samping itu juga ada yang menanyakan, Kang Heri itu coba lihat di video Kang Heri yang tanggal 18 katanya. Itu ada video orang yang waktu itu di belakang Pak Kades, 2 orang kalau tidak salah ya, menggunakan baju kotak-kotak. Tetapi kalau menurut pendapat saya sih itu sangat jauh sekali ya, seperti halnya saya bilang kepada teman-teman, kita itu tidak bisa melihat begitu saja, karena memang perlu adanya sebuah sinkronisasi dikaitkan dengan keterangan-keterangan lain, sehingga kita itu tidak salah dalam menganalisa sebuah sketsa itu tadi. Pada dasarnya semua ini adalah kewenangan pihak kepolisian, dan saya rasa ini merupakan sesuatu yang perlu disampaikan juga kepada kita semuanya, bahwa mungkin sampai saat ini pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Barat yang memang menangani kasus Subang ini masih serius untuk menangani kasus yang terjadi di Subang ini. Nah teman-teman, ini langsung kepada pokok
materi yang saya akan jelaskan, bahwa di dalam video tanggal 18 itu ada video yang waktu itu ada Bapak Kepala Desa sedang wawancara. Nah, di belakangnya ini orang yang menggunakan baju panel kotak-kotak. Sehingga itulah yang menjadi pertanyaan teman-teman kepada saya ini, khususnya karena memang video saya tanggal 18. Tetapi saya baru kesempatan malam hari ini untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Alasannya kenapa? Karena saya juga punya kesibukan lain, dan saya juga ada hal-hal lain yang ditanyakan juga oleh sama teman-teman semuanya, sehingga satu persatu akan saya jawab. Nah, mengenai video tersebut yang ada di belakang Kepala Desa, tentunya saya terlebih dahulu harus menanyakan kepada Bapak Kades. Tetapi secara tidak sengaja, ini pada saat kemarin adanya sketsa, saya mencoba untuk menulis di komunitas saya untuk kepada teman-teman menanyakan, karena di situ ada kalimat tanya, apakah sketsa ada di sini, tanda tanya, sehingga minta teman-teman untuk melihat kembali video yang saya tanggal 18 itu. Nah, dari situ saya juga dihubungi oleh Pak Kades, dan dia juga ada sesuatu yang ditanyakan kepada saya, tetapi sudah saya jelaskan. Intinya bahwa di komunitas tersebut saya menjelaskan tentang menanyakan kepada teman-teman terkait hal itu, bagaimana komentar dan tanggapan teman-teman semuanya. Nah, tetapi dalam hal ini saya sangat mengapresiasi kepada Bapak Indra Janal Alim, ya, Bapak Kades Jalan Cagak. Intinya dia itu juga suka memberikan saran juga kepada saya sebenarnya, ya. Dan tetapi mengenai hal itu sudah saya jelaskan kepada beliau, dan di situ juga ada tanda tanya, dan itu sebuah kalimat pertanyaan sebetulnya. Nah, tetapi pada dasarnya bukan itu yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Yang ingin saya jelaskan sebetulnya yang teman-teman tanyakan, apakah yang baju kotak-kotak panel itu siapa, Kang? Nah, makanya saya ceritakan juga kepada teman-teman, Pak Kades di situ juga memberitahukan kepada saya secara tidak langsung, Kang, bahwa video yang ada di video yang di belakang saya, orang yang di belakang saya itu ada katanya dari pihak Intel kepolisian, karena memang katanya pada saat kejadian tersebut juga sudah banyak pihak kepolisian termasuk Intel juga berada di wilayah TKP. Nah, itulah mungkin yang saya ingin jelaskan kepada teman-teman semuanya. Dan sekali lagi, mengenai yang saya jelaskan ini, tentunya saya juga punya data mengenai hal ini dari Pak Kades, ya. Kebetulan chat saya dan menyampaikan hal itu. Tidak terlepas itu benar ataupun salahnya, tentunya saya juga bersumber dari beliau. Tapi saya punya keyakinan, karena dari awal juga sama-sama Pak Kades Jalan Cagak selalu mengawal kasus Jalan Cagak. Selain dia juga sebagai seorang YouTuber juga, ya, menurut pendapat saya, karena dia juga kan memberitahukan terkait kasus yang terjadi Subang. Juga dia dalam hal ini sebagai kepala desa. Kepala desa itu kan istilahnya di daerah juga mempunyai kewenangan, ya, intinya sebagai kepala desa yang memang harus memantau setiap hal apapun yang terjadi di desanya, apalagi memang ini kasus pembunuhan. Jadi pada saat itu Pak Kades juga ada di TKP di atas, ya. Dan waktu itu banyak juga kepolisian, banyak juga warga. Nah, di belakangnya ada 2 orang yang menggunakan baju panel kotak. Sekali lagi itu dijelaskan Pak Kades kepada saya bahwa itu adalah orang kepolisian, dalam hal ini Intel, dari pihak kepolisian. Mungkin itu saja teman-teman semuanya yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya mengenai orang yang baju panel kotak-kotak yang berada di belakang Pak Kades waktu itu. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat tentunya, sehingga tidak membuat teman-teman menjadi bertanya-tanya lagi nih, yang berada di belakang Pak Kades ini siapa? Nah, itulah jawaban dari saya, dan saya juga tadi sampaikan bahwa jawaban itu informasi dari Pak Kades. Sekali lagi saya punya datanya karena kebetulan melalui WhatsApp. Mudah-mudahan sekali lagi informasi yang saya berikan ini tidak membuat teman-teman menjadi penasaran lagi. Nah, dalam menyikapi hal ini, karena memang sketsanya juga memang tidak terlalu jelas, saya mungkin meminta kepada teman-teman semuanya, kalau misalkan ada informasi yang sekiranya dapat teman-teman berikan juga untuk dapat memberikan kemudahan, tidak masalah, ya. Karena memang dengan minimnya CCTV juga, harapan saya video-video saya juga mungkin dapat dijadikan bahan kajian juga, dan mudah-mudahan juga
kita semuanya, pihak kepolisian mendapatkan petunjuk ya untuk bagaimana pelaku yang maksudnya kasus yang terjadi di Subang ini dapat cepat terungkap. Demikian teman-teman, dan saya akan selalu mengajak kepada teman-teman semuanya, marilah kita berkarya nyata sebagai bentuk peduli kita pada sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat.